Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yaliku bijalalihi al-karim wa 'izami sultanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ta'ziman li sya'nihi, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'd. Ikhwani fi din, jamaah Maghrib Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita satu nikmat pilihan, di mana Allah Subhanahu wa taala memilih kita di antara hamba-hambanya dalam pergantian menit, mulai dari salat maghrib, ya, setelah salat maghrib sampai isya. Berapa persen dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang mengisi durasi ini dengan ketaatan seperti yang kita lakukan, atau mengisi dengan satu amalan yang mulia, berada di majlis ilmu, terlebih lagi antara maghrib dan isya. Maka tentu ini adalah satu istifa, satu ijtiba, satu pemilihan khusus dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita bisa terpilih dan memanfaatkan durasi waktu yang kita lewati dengan ketaatan yang khusus, yang sedikit dari manusia, atau sedikit dari kaum muslimin bahkan, yang mengisi waktu tersebut dengan ketaatan seperti ini. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan pada qudwah, teladan dan panutan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa kita berupaya maksimal untuk meneladani, mengikuti dan menaati segala petunjuk yang beliau bawa, sekaligus menjauhi segala apa yang beliau larang, sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, wa ma atakumur rasul fakhudhuh. Apa yang dibawa, diperintahkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, maka ambillah, laksanakan, ikuti, contohi. Wa manahakum anhu fantahu, dan hal-hal yang dilarang, diperingati oleh beliau, maka jauhilah. Dan tentu di antara jalan untuk bisa, atau bahkan jalan terbaik untuk bisa maksimal dalam meneladani beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak ada lain atau tidak ada jalan lain kecuali meniti jalan menuntut ilmu. Semakin banyak kita mempelajari petunjuk beliau, semakin berpeluang untuk kita lebih tepat dalam mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam, dan semakin kuat kita berpegang teguh kepada sunnah dan tuntunan yang beliau bawa. Oleh karena itu, apa yang menjadi pembahasan kita, kitab Targhib wa Tarhib adalah satu di antara buku yang di dalamnya sangat jelas Nabi SAW menunjukkan kepada kita, memotivasi kepada kita pada setiap pintu-pintu kebaikan, sekaligus memperingati kita dari segala hal-hal yang keliru. Termasuk dalam pembahasan kita saat sekarang ini masih di pembahasan seputar solat, atau berkaitan dengan solat, yaitu masalah khusyuk di dalam solat. Baik, kita lanjutkan membacakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan perkara ini. Kita mulai dari hadis yang hasan sahih diriwayatkan oleh Abi Darda radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala awwalu syai'in yurfa'u min hadhihi al-ummah al-khusyu'
hatta la tura fiha atau hatta la tara fiha khashi'an. Kata Nabi SAW, sesungguhnya perkara yang paling pertama akan diangkat dari umatku adalah khusyuk. Iya, ini mungkin dari sisi amalan hati. Iya, kebaikan yang merupakan amalan hati. Nah, awwalu ma yurfa'u min hadhihi al-umma al-khusyuk. Nah, perkara yang paling pertama dari termasuk amalan-amalan hati yang awal-awal akan diangkat dari umatku, kata beliau, adalah perkara khusyuk di dalam salat. Hatta la tura fiha atau hatta la tara fiha khashi'an, sampai-sampai nanti tidak didapati ada orang yang khusyuk dalam satu salat berjamaah. Dan ya Allahul musta'an, ya kita tidak berburuk sangka, namun ya kalau kita mengevaluasi diri kita, nah kita khawatir hal ini sudah terjadi. Nah, kalau kita bandingkan dengan kekhusyuan salafus saleh di dalam salat-salat mereka, maka sungguh kita sangat tertinggal jauh dari mereka. Tetapi kita berharap di antara kita masih ada orang-orang yang khusyuk di tengah-tengah kita, dan kita berharap untuk berupaya atau bahkan berupaya untuk tetap menjadi orang-orang yang khusyuk di dalam salat. Ini menunjukkan perkara yang tidak ringan. Bahwasanya khusyuk itu bukan sesuatu yang mudah. Sesuatu yang perlu diupayakan. Dan mungkin nanti di penghujung pembahasan mungkin kita akan sisihkan satu materi tentang kiat-kiat. Masing-masing kita membutuhkan, mungkin ada dari goresan tulisan-tulisan para ulama kita tentang kiat-kiat tersebut. Meskipun tidak ada dalam penyebutan hadis-hadis ini, kita upayakan untuk menambahkan satu pembahasan khusus di penghujung kiat-kiat khusyuk di dalam salat. Kalau ilmu, awwalu ma turfa'u, ilmu yang paling awal akan diangkat adalah ilmu tentang warisan. Itu kalau ilmu. Tetapi kalau kaitannya dengan amalan hati, maka kata Nabi SAW, awwalu ma yurfa'u min hadhihi al-ummah al-khusyuk. Yang pertama-tama akan diangkat dari umat ini adalah kekhusyuan. Kenapa bisa? Karena banyaknya hal-hal yang bisa merusak kekhusyuan. Semakin banyak bentuk hal-hal yang bisa mempengaruhi kekhusyuan dalam satu zaman, maka semakin diangkat kekhusyuan itu. Dan termasuk mungkin zaman kita ini. Zaman kita yang terlalu banyak pengaruh dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu sangat berpengaruh. Dan juga termasuk ilmu, kedalaman ilmu itu sangat berpengaruh pada kekhusyuan seorang hamba dalam melaksanakan ibadah, khususnya salat 5 waktu. Kemudian hadis berikutnya, hadis yang menjelaskan bagaimana gambaran kekhusyuan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika beliau salat. Dan setelah itu ada beberapa gambaran dari salafus saleh. Kita sebutkan gambaran cuplikan-cuplikan kekhusyuan mereka di dalam salat, untuk sebagai bahan motivasi untuk kita berupaya. Karena sungguh ketika kita bandingkan keadaan mereka dengan kondisi kekhusyuan kita dalam salat, sungguh sangat jauh perbedaannya. Hadis yang berikutnya, hadis yang sahih, an Mutarrif an abihi radhiyallahu anhu qal, dari Mutarrif, beliau riwayatkan dari ayahnya yang merupakan seorang sahabat radhiyallahu taala anhu. Qal, beliau meriwayatkan, raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengisahkan bahwasanya beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang salat, wa fi sadrihi azizun ka azizir ruha minal buka. Beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat
dan beliau mendengarkan ada suara gemuruh dari dadah beliau, seperti gemuruh suara air yang mendidih. Minal buka, ia dikarenakan kekhusyuan dan ia tangisan yang seperti tangisan yang ditahan, sehingga menyebabkan suara gemuruh dari dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu beliau adalah orang yang paling khusyuk. Beliau adalah manusia yang paling khusyuk di dalam salatnya, karena banyak faktor. Para sahabat dan tabi'in dan salafus salih saja yang tidak sekelas Rasulullah, tentu dibawa level keimanan mereka, mereka kekhusyuannya luar biasa. Terlebih lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkadang diperlihatkan dengan hal-hal yang akan terjadi nanti setelah kematian. Beliau terkadang diperlihatkan dengan siksa kubur. Beliau terkadang diperlihatkan dengan gambaran orang yang akan disiksa di neraka. Terkadang diperlihatkan dengan nikmatnya syurga dan seterusnya. Maka pantas dan memang beliaulah orang yang paling khusyuk. Sehingga kata beliau SAW, "Lau alimtum ma'a'lamu," sekiranya kalian mengetahui, atau sekiranya kalian melihat, mengetahui seperti apa yang saya ketahui, labakaitum katsira, ladahiktum qalila walabakaitum katsira. Sungguh kalian akan sedikit tertawa dan lebih banyak menangis. Apalagi di dalam salat, tentu beliau adalah orang yang paling khusyuk dalam salatnya. Dan juga dikisahkan bahwasanya dalam hadis yang berikutnya di sahih, masih tentang kekhusyuan Rasulullah SAW, diriwayatkan oleh Ali radhiyallahu taala anhu qala, ma kana fina farisun yawma badrin ghaira al-miqdad wala qad ra'aituna wa ma fina illa na'imun. Kata beliau, pada menjelang perang Badar atau di malam perang Badar, para sahabat semuanya terlelap, semuanya tidur, terlelap, illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali beliau sallallahu alaihi wasallam tahta syajarah, tahta syajarah yusalli wa yabki, kecuali beliau sallallahu alaihi wasallam beliau justru bangun di kala itu berada di bawah pohon, beliau berdiri salat, wa yabki, dan menangis, hatta aswahah, sampai subuh hari. Beliau salat dengan salat yang khusyuk, sampai beliau menangis, dan dengan durasi yang panjang sampai masuk waktu subuh. Dan di antara kunci bisa kuat dalam ibadah adalah ketika khusyuk. Ibadah salat ketika dikerjakan dengan khusyuk tidak akan terasa bagaimanapun panjangnya bacaan itu. Maka di antara tolak ukur juga bahwasanya kekhusyuan hari ini sudah nyaris diangkat, adalah ketika hampir semua kita kadang mengeluh dengan panjangnya bacaan salat. Meskipun fikihnya memang harus dipendekkan, kecuali pada salat-salat sunnah tertentu yang disunnahkan untuk dipanjangkan. Namun ketika kita mau mengukur kekhusyuan kita, maka dari sisi itu bisa jadi satu tolak ukur. Ketika kita mampu berdiri salat, apalagi ketika kita bersendirian untuk qiyamul lail, kita mampu membaca bacaan yang panjang dengan menikmati bacaan tersebut, maka itu adalah satu di antara tolak ukur kekhusyuan kita di dalam salat. Sebagaimana Rasulullah SAW, fisik beliau mampu bertahan untuk melaksanakan salat dari malam hari atau mungkin pertengahan malam hingga subuh hari, tidak ada jeda, beliau salat dan menangis
membaca Al-Quran karena nikmatnya kekhusyuan. Dan memang al-khusyu'u ladzatun fis shalah. Kekhusyuan itu adalah kelezatan atau puncak kelezatan di dalam salat. Ketika seseorang bisa khusyuk di dalam salatnya. Kemudian hadis berikutnya, hadis yang sahih juga, an Uqbah bin Amir, dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ma min muslimin yatawaddau, tidaklah seorang muslim berwudu, fayusbighul wudu, dan dia menyempurnakan wudunya, thumma yaqumu fis shalah, lalu dia berdiri untuk mengerjakan salat, faya'lamu ma yaqul, dan dia salat dalam kondisi mengetahui, memahami, mengerti apa yang dia katakan. Ini diantara indikasi khusyuk, dan ini diantara kiat-kiatnya juga. Dan itu diantara standar-standar kekhusyuan, atau adalah ketika seseorang salat memahami, mengetahui apa yang dia baca. Dia bertakbir, dia memahami bahwasanya dia sedang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, membesarkan Allah Subhanahu wa taala, sujud dan ruku'nya, bacaan-bacaan yang dia baca dia ketahui. Artinya terkoneksi antara bacaannya dengan hatinya. Yang itu bagian dari kekhusyuan. Ketika seseorang salat memahami apa yang dia baca, menghayati dan meresapinya, mentadabburinya, sehingga terkoneksi antara apa yang dia baca dengan hatinya. Kata beliau, faya'lamu ma yaqul, dia salat dalam kondisi khusyuk, memahami, mengerti apa yang dia baca. Illam fatala wa huwa kayaumi waladathu ummuh. Illam fatala, kecuali dia berhenti dan selesai dari salatnya dan dia telah diampuni dosanya, kayaumi waladathu ummuh, sebagaimana hari di mana dia dilahirkan oleh ibunya. Ini keutamaan ketika kita mengerjakan salat dengan khusyuk. Mengerjakan salat dengan khusyuk di antara penghapus dosa. Dan ini hadis yang sahih berdasarkan penelitian Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Dari hadis ini memberikan satu poin penting berkaitan dengan khusyuk, atau diantara kiatnya adalah memahami apa yang kita baca. Meskipun nanti kita sebutkan poin secara khusus, memahami apa yang kita baca. Dan ini banyak dari kaum muslimin. Mungkin diantara kita juga sebagian dari bacaan salat belum kita tahu apa artinya. Maka PR kita untuk membaca itu, membaca arti dari semua dan memahami arti dari semua bacaan-bacaan salat yang kita baca. Karena kita sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kita berdialog dengan bahasa yang kita tidak tahu, atau ungkapan-ungkapan yang kita tidak mengerti apa yang kita sampaikan. Dari doa iftitah, di dalamnya sudah ada doa-doa yang kita panjatkan, atau istighfar, permohonan ampun yang kita baca, tergantung jenis mana yang kita pilih dari doa iftitah. Sudahkah kita mengerti apa artinya itu dari doa iftitah? Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Di situ ada permohonan ampun. Ketika terkoneksi antara ucapan dan hati kita, maka dari situ sudah bisa menimbulkan kekhusyuan yang luar biasa ketika kita menyadari banyaknya dosa-dosa yang telah kita terjatuh di dalamnya. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Ya Allah, jauhkanlah antara aku dengan dosa-dosaku. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, sebagaimana engkau jauhkan antara timur dan barat, dan seterusnya. Atau bacaan yang lain, doa ruku, doa sujud dan seterusnya. Hendaknya kita minimal kita tahu makna dan inti dari apa yang kita baca tersebut, dan itu bagian dari bentuk-bentuk kekhusyuan dan kiat untuk bisa mendapatkan kekhusyuan, sebagaimana dalam hadis ini diisyaratkan, faya'lamu ma yaqul,
dia memahami, mengerti apa yang dia ucapkan ketika dia salat. Illam fatala wa huwa kayaumi waladathu ummu. Ketika dia bisa khusyuk dengan baik, maka itu bisa menjadi sebab diampuninya dosa-dosanya yang telah berlalu. Ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum ajma'in. Kemudian beberapa kisah dari salafus saleh kaitannya dengan kekhusyuan. Nah, kisah yang masyhur kisah sahabat Abbad bin Bishr. Nah, ketika beliau diberikan amanah untuk berjaga bersama Ammar bin Yasir, ketika Nabi dan para sahabat pulang dari peperangan, di dalam perjalanan pulang mereka kemalaman sehingga bermalam di perjalanan dan diamanahkan untuk ribat menjaga dua orang, Ammar bin Yasir dan Abbad bin Bishr radhiyallahu taala anhuma. Ketika Abbad dan mereka bersepakat untuk menjaga secara bergantian, sip-sip untuk menjaga, dan Abbad melihat Ammar bin Yasir dalam kondisi kelelahan, maka dia pun mengambil sip pertama dan mempersilahkan saudaranya untuk tertidur, untuk beristirahat. Maka beristirahatlah Ammar bin Yasir dan menjaga Abbad bin Bishr. Beliau menjaga. Ketika sudah menjaga beberapa saat, dia menyangka dalam kondisi aman-aman saja, maka beliau pun mulai kemudian melaksanakan sholat, memanfaatkan waktu tersebut untuk kemudian mengerjakan sholat, karena menyangka dalam kondisi aman-aman saja. Dia pun mulai sholat, dan kemudian ternyata ada dari kalangan musuh yang memantau dan kemudian memanah beliau dengan beberapa anak panah yang kemudian mengenai beliau, tetapi beliau tidak bergeming, tidak berhenti dari sholatnya, hingga Ammar bin Yasir terbangun dan ia terkaget melihat beliau telah bersimpuh dengan darah, karena anak panah yang menimpanya, dan tidak bergeming dari sholatnya. Ini gambaran kekhusyuan dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa. Kemudian gambaran yang lain atau sebelumnya ada ungkapan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, innar rajula la yashibu fil Islam walam yukmil lillahi rak'atan wahidah. Qila kaifa ya Amirul Mu'minin. Kata Amirul Mu'minin Umar bin Al-Khattab, sungguh ada orang yang telah beruban di dalam Islam ini, dia berislam sudah sampai beruban, walam yukmilillahi rak'atan wahidah, dan dia tidak pernah menyempurnakan nilai pahala salatnya meskipun satu rakaat. Qila, dikatakan kepada Umar, kaifa ya Amirul Mu'minin, bagaimana itu? Kenapa bisa seperti itu? Ada orang yang sampai sudah beruban, dia berislam, belum ada satu rakaat yang kemudian sempurna pahalanya. Qal la yatimmu ruku'aha wala sujudaha. Kata beliau, dia adalah orang yang tidak menyempurnakan ruku' dan sujudnya. Ini kaitannya dengan sebelumnya, hadis bab sebelumnya tentang menyempurnakan ruku' dan sujud. Dan sudah kita sebutkan, boleh jadi ada orang yang tahunan dia telah sholat, akan tetapi belum pernah ada sholatnya diterima dikarenakan kesalahan dalam ruku' dan sujudnya yang tidak tumaknina, atau meninggalkan tumaknina dalam sholat. Dan makna yang lain adalah tidak sempurna dari setiap rakaat yang dia kerjakan, adalah tidak sempurna dari sisi pahalanya dikarenakan kekhusyuan yang berpengaruh. Jadi diterima salatnya sah,
akan tetapi nilainya tidak pernah sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala dikarenakan kekhusyuan yang tidak pernah sempurna. Ya, dan Wallahul musta'an. Kita adalah orang-orang yang sedang berupaya untuk bisa menjadi orang-orang yang khusyuk di dalam salat. Dan sudah kita sebutkan di sebelum-sebelumnya bahwasanya seseorang yang salat itu bermacam-macam nilai yang dia dapatkan. Ada yang mendapatkan 1/10, 1/9, 1/2 dan seterusnya, tergantung ke kualitas kekhusyuannya yang menentukan. Semakin khusyuk, semakin besar nilai pahala yang dia dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian gambaran kekhusyuan salafus salih yang lainnya. Qala Abu Bakar bin Iyyash, rahimahullahu taala, dia mengisahkan, Ra'aitu Hubaib ibn Abi Thabit. Ini salafus salih mengisahkan kisah-kisah orang-orang saleh yang ada di kehidupan mereka terdahulu. Bahwasanya beliau melihat Hubaib ibn Abi Thabit sajidan, ia salat. Ketika dia sujud, dalam kondisi sujud, kata beliau, falau ra'aitahu, seandainya engkau melihatnya, kulta mayyitun, engkau akan mengatakan sepertinya dia sudah meninggal. Karena ketika dia salat sunnah, khususnya ketika dia sujud, dia sujud dengan begitu lama, karena menikmati sujud tersebut. Rasa nikmat ketika merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan mungkin melantunkan doa sepanjang-panjangnya dalam posisi yang terbaik ketika dalam kondisi sujud. Ya'ni min tulis sujud, kata beliau, maksudnya adalah disebabkan karena begitu panjangnya sujud. Tentu salat-salat sunnah mereka. Salat-salat sunnah seperti inilah dibuktikan kekhusyuan yang sesungguhnya. Adapun salat, memimpin salat atau imam, maka fikihnya adalah menyesuaikan kondisi makmum. Fikihnya adalah menyesuaikan kondisi makmumnya. Jika makmumnya adalah dari kalangan yang terbiasa dengan bacaan yang panjang, maka dipanjangkan. Ketika makmumnya pada umumnya adalah terbiasa dengan yang biasa-biasa saja atau standar-standar saja, maka imam berupaya untuk menyesuaikan kondisi makmum yang ada. Gambaran yang lainnya, qala Ibnu Dzahab rahimahullah, seorang tabi'in mengisahkan, ra'aitu Ats-Tsauri. Boleh jadi Sufyan Ats-Tsauri, seorang tabi'in. Fil haram, saya melihat Ats-Tsauri, boleh jadi Sufyan, seorang tabi'in, seorang pembesar tabi'in, Sufyan Ats-Tsauri, fil haram, di Masjidil Haram, ba'da al-maghrib yusalli, di Masjid Haram, dia setelah salat maghrib, dia mungkin salat sunnahnya ini, shalla thumma sajada sajadatan falam yarfa hatta nudiya bil isya. Dia mungkin salat sunnah pada maghrib, karena itu yang sunnah setelah maghrib. Shalla thumma sajada, ketika dia sujud satu kali, falam yarfa hatta nudiya bil isya. Dia sujud satu kali, karena begitu khusyuknya dengan sujudnya tersebut, dia sujud sampai adzan Isya dikumandangkan. Sampai adzan Isya dikumandangkan. Berapa menit itu? Durasi ta'lim kita lebih 40 menit. Dia bersujud tanpa dia sadari, dengan kekhusyuan yang membawa kekuatan itu untuk bisa melakukan itu, saking khusyuknya dalam ibadah tersebut. Ini persaksian dari salafus saleh, dari para tabi'in, para ahli ilmu, dan orang-orang saleh yang tidak diragukan akan kejujuran dan kethiqahan mereka dalam menyampaikan ilmu. Kisah yang lain, karena Al-Ambus, Ibnu Uqbah rahimahullah, ini juga kalangan tabi'in kalau tidak salah. Yasjudu hatta, dia salat, yasjudu hatta taqa al-asafiru ala dhahrihi. Dia sujud, salat, sujud karena begitu lama dan begitu
tenang ya sampai al-asafir. Nah, ya burung-burung ya pipit atau burung gereja itu berkerumun ya di atas punggungnya. Nah, ka'annama jatmal qa'id. Dia dikira ya benda mati. Nah, ambus tersebut, nah, atau seorang tabi'in tersebut ya, saking khusyuknya dan ya tenangnya. Dan itu menunjukkan juga durasi yang lama ya, karena biasanya burung ya memantau-mantau dulu, nah ya, baru kemudian dia hinggap ya di tempat tersebut. Ini gambaran-gambaran kekhusyukan mereka. Kemudian kisah yang lain, nah, kana Abdullah Al-Bannaji rahimahullahu, nah, seorang tabi'in juga bernama Abdullah Al-Bannaji rahimahullah, yusalli bin nas. Kalau ini dia imam, dia salat memimpin. Nah, salat dia imam salat. Fayusiha bin nafir. Kemudian ada seruan bahwasanya ada pasukan yang menyerang ya, hendaknya kita menghindar ya, atau mempersiapkan diri. Fala yukhaffif as-shalah. Ya, mestinya dalam kondisi seperti ini imam mengambil tindakan dengan meringankan salatnya. Seperti itu fikihnya. Dalam kondisi-kondisi tertentu ya, seorang imam ya boleh untuk atau disunnahkan untuk meringankan bacaannya yang mungkin dia sudah persiapkan untuk panjang, tetapi kondisi tertentu ya akhirnya diselesaikan. Di antaranya ketika anak menangis. Nah, ketika ada anak kecil yang menangis, yang tadinya kita sudah siapkan satu halaman, dibaca setengahnya saja atau kurang dari itu karena melihat kondisi. Tetapi jangan disengaja. Nah, kalau salat tarawih bawa anak-anak, nah, dicubit sedikit supaya menangis, nah, karena terlalu panjang bacaan imam ya, tidak juga. Nah, artinya kondisi apa saja yang semisal dengan itu, terlebih lagi kondisi pengumuman seperti ini. Ketika ada peringatan, ya peringatan bahwasanya ada ya pasukan ya musuh yang datang. Tetapi Abdullah Al-Bannaji ini beliau la yukhaffif as-shalah. Ya, beliau tidak meringankan, mengurangi salatnya, ya tetap dibaca panjang. Falamma faragu qalu anta jasus. Nah, ketika sudah selesai salat, ya jamaah mengatakan dalam bentuk kesal mungkin atau prasangka atau apa, dia mengatakan anta jasus, apakah engkau ini mata-mata dari mereka? Nah, artinya kenapa engkau biarkan kita ya tidak mempersiapkan diri atau menghindar atau mempersingkat salat dalam kondisi seperti ini. Qala walima, ya. Abdullah heran mengatakan kenapa? Nah, ada apa memang? Nah, qalu siha bin nafiri wa anta la tukhaffif. Nah, para jamaah mengatakan ada seruan bahwasanya ada yang menyerang. Nah, ada pasukan yang datang sedangkan engkau tidak memendekkan, tidak meringankan salatmu. Qala ma hasibtu anna ahadan yakunu fi sholati fayaqa'u fi sam'ihi ghaira ma yukhatibu bihi Allah azza wa jalla. Beliau mengatakan, saya menyangka ya bahwasanya tidak mungkin ada seseorang yang dalam kondisi salat kemudian dia mendengarkan sesuatu yang lain selain apa yang dia komunikasikan atau apa yang dia baca yang merupakan komunikasi dengan Allah azza wa jalla. Artinya ketika dia sudah salat, tidak ada lagi yang lain yang dia dengar kecuali fokus dengan bacaannya. Ya, sampai dengan seruan tadi yang biasanya dengan seruan yang keras atau mungkin disertai dengan biasanya kita ada peringatan yang genting, ya beliau tidak bergeming, bukan karena beliau tidak tahu fikihnya, tetapi karena saking khusyuknya akhirnya beliau baca terus bacaannya sampai tidak mendengarkan bahwasanya ada peringatan bahaya. Nah, karena beliau mengatakan dalam anggapan beliau dan itu yang beliau rasakan bahwasanya ketika seseorang telah salat maka tidak ada lagi yang dia dengarkan kecuali apa yang dia komunikasikan dengan Allah azza wa jalla melalui bacaan
bacaan salatnya. Ini gambaran ya dari salafus saleh kita dalam kekhusyuan. Termasuk juga ada poin ya dari pewaris Nabi SAW. Nah, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Karena Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau ada kisahnya juga disebutkan dalam tulisan ini, adalah Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala kana yusalli dhata laylah. Beliau pernah salat malam. Dalam suatu malam, falasa'ahu az-zambur, lalu kemudian beliau disengat oleh az-zambur ini. Nah, melalat besar ya, seperti tawon. Nah, ada yang pernah disengat, nah sakit. Falasa'ahu az-zambur 17 marrah. Sebanyak 17 gigitan. Nah, 17 gigitan. Ini bandingkan dengan kita digigit nyamuk. Nah, satu gigitan sudah terasa. Nah. Falamma qada as-salata qal, unzuru kam adani. Nah, ketika telah selesai salat, dia hanya mengatakan, lihat, ada berapa gigitan dari tawon itu tadi. Nah, ini gambaran kekhusyuan dari seorang muhaddits yang telah meraih derajat hadis tertinggi. Nah, buku beliau adalah buku yang paling sahih setelah Al-Quran dan setelah Al-Quran. Nah, adalah kitab Sahih Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, dan ternyata juga adalah seorang ahli ibadah yang khusyuk di dalam salatnya. Bahkan beliau semua hadis, ribuan hadis yang ada di dalam kitabnya, semuanya didahului oleh 2 rakaat sebelum menulis setiap hadis-hadis tersebut. Ikhwani biddin, a'azzani Allahu wa iyyakum ajma'in. Kemudian yang terakhir, dari kisah-kisah tersebut diriwayatkan, shalla Abu Talha radhiyallahu taala anhu fi ha'itin lahu. Abu Talha dari seorang sahabat, salah seorang sahabat, dia salat di pagar atau di salah satu sisi pagar dari kebun beliau, yakni bustan, dari pagar kebun beliau. Nah, beliau salat di tepi-tepinya. Nah, wa fihi syajar, di situ ada pohon. Ketika dia sedang salat, fa'ajabahu at-ta'ir, fa'ajabahu ta'irun saghir tara fi syajar yaltamisuhu makhrajan. Nah, dia tiba-tiba ada burung yang hinggap di dekatnya atau mungkin di hadapannya, sehingga dia melihat burung tersebut, dan dia terpesona dengan mungkin dia suka juga koleksi. Nah, kicau mungkin. Nah, dia mungkin suka juga, senang dengan tampilan burung tersebut. Nah, pemandangan burung tersebut. Fa'atba'ahu bi basarihi. Lalu dia kemudian melihat ketika dia terbang, berpindah, dia mengikuti dengan pandangannya. Falam yadri kam shalla min raka'ah. Akhirnya dia lupa berapa rakaat salatnya. Jadi biasa terjadi juga di kalangan sahabat. Artinya ada juga yang terjadi seperti itu. Mungkin salat sunnah atau salat duha di kebunnya, atau salat apa. Nah, atau kadang juga para sahabat salat mutlak. Ketika ada waktu kosong, salat mutlak. Nah, salat saja, salat mutlak, salat yang tidak ada penyebab khusus. Nah, tidak terkait dengan niat khusus, mutlak. 2 rakaat dikerjakan 2 rakaat sebanyak-banyaknya tanpa ada batasan. Fadzakara ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma asabahu minal fitnah. Maka dia menyebutkan itu kepada Nabi SAW, apa yang menimpanya dari fitnah itu. Ini dianggap sebagai satu fitnah, satu kejadian yang serius. Nah, dia telah terjatuh pada satu kelalaian. Tsumma qala
ya Rasulullah, huwa sadaqah. Kemudian setelah itu dia mengatakan, ya Rasulullah, kebun saya tadi itu adalah sedekah. Iya, saya infakkan itu sebagai ganti dari kelalaian saya tadi. Iya, di tempat itu gara-gara seekor burung tadi yang melalaikan saya dari salat yang saya kerjakan. Nah, fadda'ahu haitsu syi'ta. Nah, pergunakan, bagikan atau kelola sebagaimana yang engkau inginkan. Iya, begitulah para sahabat melihat nilai dari salat yang mereka kerjakan. Kelalaian mereka dalam satu salat adalah kerugian besar, harus diganti. Iya, dengan satu kebun. Nah, iya, satu kebun atau iya sebidang iya kebun yang mungkin iya luas, iya yang tentu nilainya sangat berharga. Tetapi karena begitu berharganya dalam pandangan mereka satu salat yang harus terluput iya kekhusyuannya dikarenakan kejadian tadi, maka beliau ia sebagai bentuk menutupi kesalahan dan kekurangan tersebut, beliau serahkan kebunnya tersebut, diwakafkan untuk ia kepada Nabi SAW untuk dipergunakan sebagai amanah apa yang beliau inginkan. Ya, begitu diantara gambaran-gambaran ya cuplikan-cuplikan kekhusyuan dari salafus saleh kita ya di dalam salat, ya tentu menjadi bahan cambukan bagi kita ya untuk kemudian berupaya menjadi orang-orang yang khusyuk di dalam salat kita. Dan nanti sebagai penutup ya kaitannya dengan kekhusyuan ini ya kita berupaya untuk menyebutkan beberapa kiat-kiat dari para ulama kita ya berkaitan dengan khusyuk. Ya mudah-mudahan ada upaya-upaya yang bisa kita kerjakan, bisa kita lakukan sehingga bisa ya mencapai atau meningkat kualitas kekhusyuan kita di dalam salat-salat yang kita kerjakan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada yang benar, tanya dari Allah Subhanahu wa taala. Segala kekurangan dan kekhilafan dari keterbatasan kami secara pribadi ya mohon diluruskan jika ada hal-hal yang keliru, dan selebihnya kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.